Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini teman-teman bisa diberikan keberkahan, ya, kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan tetap teman-teman diberikan kesabaran untuk melakukan pembelajaran trading, karena trading ini tidak mudah, tetapi ketika nanti teman-teman mencapai satu kefahaman yang luar biasa dan penalaran yang bagus, nanti teman-teman akan mencapai kesempurnaan dalam trading. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa di JSS 75 itu fokus kepada pengambilan posisi entry itu dengan menggunakan indikasi atau probabilitasnya dengan menggunakan tren, support dan resisten, kemudian pola candlestick. Ya. Materi yang akan kita dalami ini adalah materi yang cukup simpel, artinya cukup simpel, tetapi nanti akan lebih detail, makanya akan lama sekali ya. Nah, yang pertama adalah materi tentang candlestick. Kemarin sudah sedikit tentang candlestick, pengenalan dan lain sebagainya. Kemudian nanti bagaimana melihat candlestick dengan akumulasi candlenya, trennya dan lain sebagainya. Terus kemudian chart pattern, support dan resisten, ring harian dan breakout. Tetapi saya selalu membuat ke teman-teman untuk menjadi sesimpel tekniknya. Jadi nggak usah pakai gambar-gambar dan yang lain sebagainya. Tetap teman-teman fokus kepada materi ini saja. Nah, teman-teman akan tahu hasilnya. Dan tolong jangan berimajinasi terlebih dahulu ya. Praktek-praktekkan saja apa yang saya sampaikan. Karena materi yang saya sampaikan ini sudah diuji bertahun-tahun dan sudah dianalisis dan bahkan sudah teruji lah. Jadi saya selalu menggabungkan antara 3 indikasi, yaitu tren, support resisten, pola candle, dan power candlestick. Nah, ini kenapa saya selalu menggabungkan ini. Ini penggabungan yang sangat ideal. Ini kan hanya materinya saja ya, materinya ini, tetapi kalau kita bisa menguasai pengambilan posisi sebelum entry, jadi kita entry, itu kita bagaimana mengambil posisi yang tepat, itu cirinya ada di sini. Open posisi. Ya. Ini jawabannya di sini. Digabungkan dengan posisi yang ini. Ya. Malam hari ini kita akan fokus kembali kepada pola candlestick ya. Ini masih candlestick. Jadi candlestick ini banyak sekali yang harus kita dalami. Sebelum kita mulai, kita masuk ke dasar penalaran dulu. Ini materi yang selalu saya ingat-ingat kepada teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mempelajari candlestick, nalarnya itu harus bagus. Ini bentuk pola candlestick dasar ya. Kita sepakati terlebih dahulu, warna merah itu seller. Kalau seller itu open posisinya, open candlesticknya itu berada dari atas menuju ke bawah. Kemarin sudah saya terangkan ya, ini hanya mengingatkan. Ya. Jadi dari posisi atas ini open posisi, kalau seller ya opennya di sini.
close-nya di bawah. Artinya dia berjalan dari atas ke bawah. Ya. Ini penalarannya harus bagus. Ya. Kalau ini posisinya buyer, ini saya umpamakan, ini belum saya kasih warna. Kalau misalnya ini posisi buyer, berarti opennya di bawah, close-nya di atas. Ya. Ini bentuk-bentuk candlestick dasar. Kalau ini kita nalarkan atau kita logikakan, kalau seandainya ini posisi seller, ya, berarti dia awalnya itu naik, kemudian dia ditekan ke bawah, tekan ke bawah hingga membentuk body candlestick merah. Artinya ini seller kuat. Ya, coba nanti teman-teman kalau misalnya saya menerangkannya terlalu cepat, teman-teman ingatkan saya. Kalau ini candle buyer, posisinya buyer seperti ini, artinya kan open di sini. Ini naik ke atas, pull, kemudian close ditutup di posisi ini. Artinya ini probabilitasnya 50%, 50%. Berarti di sini ekor yang ini itu seller, body ini buyer. Ya. Ini kita berlatih melogikakan dulu ya. Kalau ini posisinya kita anggap ini posisi seller, ya, ini seller misalnya. Ya, yang ketiga ini seller. Artinya ketika dia turun ke bawah kuat, kemudian dia tarik ke atas, ini posisinya di sini ekor atau shadow ini adalah posisi buyer. Nah, ini kalau posisi seller ya, jadi turun ke bawah kuat, kemudian ditarik ke atas. Nah, ini artinya di sini itu ada kekuatan buyer. Tentunya ini berada pada TF H1. Ini saya umpamakan dari posisi H1 dulu ya. Kuncinya kalau kita melihat tren yang tertinggi itu adalah TF paling besar. Kalau kita konsen di intraday, berarti terbesarnya adalah D1. H4 adalah middle-nya. Kita kembali ke pola candle ini. Pola candle seperti ini pola candle yang teman-teman cukup berbahaya. Ya. Tetapi kalau dia terbentuk pada posisi tengah-tengah tren, ya, artinya kalau ini posisi seller, awalnya dia kuat ke bawah, ya kan? Nah, ini posisi seller misalnya, ini awalnya ke atas terlebih dahulu, terus ditekan ke bawah, sampai ke bawah, ditekan lagi ke atas, muncul ini body candlesticknya warnanya merah. Artinya setiap H1 ditutup dengan posisi seperti ini merah, ada potensi dia akan turun ke bawah, probabilitasnya menang seller. Tetapi entry-nya tidak boleh langsung di sini entry, tetapi harus nunggu di atasnya sini, baru kita sell. Kenapa kok sell? Seandainya dia bablas lagi bayarnya ke atas, risk kita kecil di sini. Kita langsung bisa melakukan cut loss. Ya. Ini perhatikan, kalau ini candle berikutnya, ini kalau misalnya candlestick ini kita asumsikan buyer, ya buyer ke atas, buyer ini ke buyer open posisi di sini, kemudian naik ke atas, tetap ditekan lagi, kemudian ditekan dulu ke bawah, kemudian lagi ditarik lagi ke atas, tutuplah buyer di sini. Artinya buyer ini kuat, ya, buyer kuat. Ini jangan dilawan. Ya. Logika-logika ini teman-teman terus perhatikan. Ya. Kalau ini tutupnya merah misalnya, berarti
ini potensi kuat seller. Di candle ini berarti kuat potensi seller. Nah, kalau posisi di tengah-tengah seperti ini, tinggal tutupannya ini warnanya apa? Ya, ya. Warnanya apa? Kalau ini warnanya masih hijau, kemudian trennya buyer, berarti teman-teman buy-nya ada di sini. Buy-nya di bawah. Kalau ini posisi trend seller, berarti sell-nya di sini. Ya, kalau ini tengahnya sell. Coba teman-teman renungkan ini. Ini posisi TF H1 ya. H1. Saya sampaikan ini H1. Nah, dua bentuk candlestick yang seperti ini, doji-doji seperti ini teman-teman larangan untuk entry. Ya. Ini untuk yang bermain teknik pola candlestick ya, candlestick murni. Oke, sampai di sini semoga teman-teman penalarannya nggak bingung ya. Soalnya nanti ada yang namanya akumulasi candlestick dan pengurangan candlestick. Ya, ini penjumlahan dan pengurangannya belum. Ini baru mengenalkan logikanya dulu supaya teman-teman bisa menangkap. Kemudian ada 6 kemarin saya sudah menyampaikan. Bentar, ini saya hapus dulu. Ya. Ini kemarin saya sudah membahas tentang masalah tren pada bentuk pola candle. Sekarang kita nyisip trennya dulu, trennya pola candle. Kalau tren pola candle, posisi intraday itu yang terjadi pada hari ini. Ya, yang hari ini terjadi. Jadi ini tren pola candlenya. Misal contoh seperti ini, saya gambarkan pada posisi MetaTrader 4-nya. Seperti ini. Ini disebutnya tren pola candle. Tren pola candlenya sudah terbentuk warna merah. Dari mana taunya, Pak? Saat ini ya, saat ini price action saat ini posisi seller. Artinya setelah seller ini close ya, close seller, teman-teman bisa melihat dari posisi H4-nya seperti ini, close-nya apa di H4. Kalau H4-nya masih belum close warna merah, artinya trennya belum terjadi. Karena di dalam posisi intraday, time frame tertingginya ada posisi pada daily, dan middle-nya pada posisi H4. Ya, ini akan jauh lebih aman ketika H4 ini close warna merah, tinggal teman-teman melihat potensi ekornya ini. Ya. Ketika ini posisi close seperti ini, berarti teman-teman tugasnya mencari di posisi H1. H1 itu ada posisi buyer, baru teman-teman bisa sell. Kalau diperkirakan sell-nya di sini. Nah, ini di sini sell kembali. Nah, kalau kita melihat dari time frame M30, maka ini terjadi trennya H1 trend seller. M30, kalau kita diakumulasikan penjumlahannya, merah panjang ini ditambah close candlestick ini, ya, ini harus close dulu. Setelah ini close, ini berhenti, baru bisa dibaca. Misal contohnya ini 29 atau 18 ya. Nah, berarti kalau kita mundur di sini M5, di sini ada shadow. Artinya ketika ini close M5, teman-teman baru boleh entry ketika
candle book ini close, biar dia nyentuh di sini, teman-teman entry sell limit berada di sini. Karena ini potensinya sangat kuat, misalnya naik ke atas, di sini masih ada shadow lagi, ya, di sini. Nah, ini disebutnya bermain dengan teknik pola candlestick. Ya, ini menyentuh ini misalnya, ini menyentuh. Kita tunggu. Sebelum menyentuh ini, teman-teman tidak diperbolehkan entry sell. Nah, biarkan dia menyentuh dulu, menyentuh ini. Nah, ini teman-teman baru mulai entry. Nah, dia belum menyentuh ini. Nah, kalau misalnya dia 1 menit, ini 1 menit dia kuat, nabrak ke atas, jebol. Teman-teman tidak boleh entry sell. Tunggu dulu, karena di M1-nya pasti kuat nih, jebol ke sini. Ya. Tetapi kalau teman-teman tidak bermain lot besar, nggak ada masalah. Nah, ini jebol kan? Jebol ke atas. Ini trennya minor di time frame H1 itu berarti masih posisi running buyer, tetapi akumulasinya seller. Di mana kita melakukan entry sell? Maka saya tertib melakukan trennya ini adalah tren seller. Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus menunggu posisi di sininya ini. Nah, misal seperti ini. Begini nih, ya. Jadi teman-teman perhatikan ini ekor-ekor ini. Ini kan menandakan seller awal buyer kuat. Nah, kemudian inilah, ini teman-teman boleh entry sini. Nah, tetapi ingat, karena ini H1 belum close, maka teman-teman ini namanya hit and run. Jadi begitu dia turun sedikit begini saja, ini teman-teman harus berani narik keluar dulu profitnya. Karena apa? Ini posisinya masih didominasi oleh trend seller, tetapi ini buyer ini kuat sekali. Maka teman-teman harus cepat melakukan keluar kalau menggunakan lot besar. Tapi kalau lotnya kecil nggak ada masalah. Ya, ini misalnya ini saya ambil. Kenapa saya mengambil? Karena H1-nya mau close. Jadi tertibkan posisi H1 close, kita harus close. Jadi main 1 jam kalau pola candle. Main M30 ya harus M30 close, baru teman-teman bisa membaca. Jadi kalau M30 nggak close, nggak boleh membaca. Ya, oke, kita kembali dulu ke posisi materinya. Ini ada beberapa tadi saya sampaikan, ya, bentuk pola candle yang tadi. Saya tidak diperlukan untuk posisi namanya apa. Yang penting logika teman-teman itu nalarnya masuk. Ya, jadi ekor atau shadow itu membacanya bagaimana. Terus kalau buyer, kalau seller bagaimana. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman harus uh, pelajari. Memang ini perlu detail. Nah, bedanya dengan kelas offline, saya bisa memberikan soal bentuk kertas ataupun papan tulis. Jadi akumulasinya nanti akan lari kemana? Gitu. Tadi sudah ya. Jadi kalau buyer kita sepakati tadi opennya di bawah, close-nya di atas. Kalau seller itu open di atas, close-nya di bawah. Nah, saya akan menunjukkan ini yang teman-teman harus hafal kalau teman-teman bermain bentuk pola candle. Ya, pola candle itu satu candle itu paling maksimal antara 350 pip sampai 1.200 pip. Nah, nanti itu pada materi karakteristik SAU USD. Ya. Sekarang saya akan membahas tentang ada 6 pola candle yang paling akurat. Ini teman-teman harus hafal. Yang pertama adalah
engulfing. Ya, kita masuk ke engulfing. Engulfing itu artinya ini penjumlahan dari awalnya trend seller, ya trend seller, kemudian muncul buyer satu, dan buyer ini memakan yang hijau. Kalau kita logikakan, ya kalau kita logikakan, berarti ekornya berada di bawah, bodinya berada, hijaunya berada di atas. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini berada pada posisi ujung tren. Setelah trend seller turun, kemudian muncul engulfing atau candle Marubozu yang memakan candle merah sebelahnya. Artinya, kalau kita logikakan adalah ekornya berada di bawah, bodinya berada di atas. Dia 50-50. Karena ini trennya posisi trend seller, maka ini sangat mutlak sekali teman-teman untuk melakukan entry sell. Ya, entry buy, maaf, entry buy. Nah, tetapi saya merekomendasikan entry dimulai analisisnya H1 close dari M15 mulai. Ya, M15 sudah terbentuk, kita lihat. Kalau ternyata M15-nya ditambah itu masih seller, ditambah 5 menit lagi 20 menit masih seller, maka teman-teman mengurungkan niatnya untuk melakukan buy. Ya, mengurungkan niatnya untuk melakukan buy. Tetapi kalau M15 nanti buy akumulasinya, maka teman-teman langsung tembak buy. Tahan posisi sampai 15 menit ke depan. Ya, ini untuk posisi engulfing. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini keterangan-keterangannya. Ya, terjadi harus pada posisi top dari uptrend atau sebaliknya top dari downtrend misalnya. Jadi itu sama. Jadi engulfing itu bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di atas berarti hijau, hijaunya naik, kemudian dimakan merah, ketemulah berarti ekornya di atas, bodi merahnya berada di bawah. Artinya potensi seller sangat kuat sekali. Ya, ya. Tinggal kalau kebalikannya ya, itu. Ya. Oh, ciri-cirinya itu aja. Jadi teman-teman nggak usah secara detail. Yang penting bisa melogikakan itu. Ya. Jadi logika teman-teman yang harus dipakai. Karena kalau teman-teman menghafal semuanya, ini akan bingung. Usahakan yang paling akurat itu body candlestick adalah long body candlestick atau candlestick yang sangat kuat dibandingkan sebelahnya. Ketika trend buyer, kemudian ada warna seller, sellernya itu long body candlestick. Ya, oke. Nanti kita ulang-ulang lagi nanti. Ya. Pak, apakah itu sering terjadi di posisi H1? Kalau di H1, engulfing sering. Tetapi kalau posisi pilching land ini terjadi pada posisi sering terjadi pada posisi D1 ke atas, weekly dan monthly. Biasanya pilching land ini dipakai untuk orang swing. Ya, tapi jarang keluar di posisi time frame intraday, itu jarang.
ada pun kecil sekali. Nah, artinya ini menusuk body lebih daripada 50%. Ya, ini masih butuh konfirmasi satu candlestick buyer gitu. Ya, ini jarang keluar di posisi time frame H1. Ini jarang. Ini keterangannya. Kalau Morningstar ini sering terjadi. Morningstar atau Morning Doji Star ini sering terjadi. Jadi yang namanya morning, ya morning itu berada di bawah, atau kalau morning Doji Star itu posisi juga di bawah, tetapi sudah ada berbentuk tanda-tanda seller, tanda-tanda seller, ya atau kenapa kok morning Doji Star ini mau naik ke atas, Pak? Dikarenakan ini awalnya kecil-kecil, kemudian besar, kemudian candle ini mengecil. Nah, candle konfirmatornya ini adalah satu. Yang kedua ini, tapi saya membutuhkan konfirmator satu lagi ini, yang hijau yang kedua. Pokoknya dua kali baru entry buy saya. Karena morning doji star. Saya hanya berani melakukan spekulasi lot besar kalau engulfing. Ya. Atau engulfing atau morning doji star, tapi diiringi dengan power candlestick. Ya. Oke, nanti pelan-pelan dulu. Yang penting saya penjelasannya. Nah, ini terjadi di bottom dari downtrend, ya, karena morning. Kalau morning di bawah, kalau uh, morning doji star atau morning star atau morning doji star itu sama posisinya di bawah. Kalau tadi itu ada tanda indikasi merah seller, ya. Ini juga perhatikan, ya, atau morning doji star, terus evening star. Kalau evening star posisi di atas, ya, berarti ada tanda-tanda setelah hijau kecil, kemudian ada warna merah. Satu warna merah muncul, itu disebutnya evening. Berarti awas, jangan entry buy lagi. Ya, jangan entry buy lagi. Ya. Terus kemudian ada uh, evening star, terus evening doji star. Jadi tanda-tanda plus warna merah. Ya, tanda plus warna merah itu menandakan ada tanda-tanda kekuatan seller. Yang ini disebutnya sekarang ini three-way soldier. Three-way soldier ini yang teman-teman perhatikan adalah kalau sudah hijau satu, hijau kedua, hijau ketiganya itu lebih besar, ya, bodinya, itu teman-teman jangan sekali-sekali melawan untuk melakukan sell. Ini pada posisi time frame H1. Ini sering muncul dan ini tidak boleh dilawan. Ya, ini tidak boleh dilawan. Ya, ini berjajar hijau 3 itu tidak boleh dilawan, apalagi hijau yang ketiganya itu sudah paling besar di antara nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiganya itu paling besar, itu tidak boleh dilawan, itu pasti buy. Kalau sell sama kecil-kecil kemudian sellnya ketiga besar, jangan dilawan, itu pasti seller. Ya, oke. Rising tree method ini jarang muncul di time frame H1. Dia sering munculnya di posisi H4 ini. Ya, ingat bentuknya saja. Jadi bodinya hijau besar, kemudian muncul 4 jam kecil, kemudian 4 jam berikutnya flash naik ke atas, jebret, tapi posisi berhenti.
ya, berhenti posisi buyer, maka dipastikan ini bakal panjang bayarnya. Ya. Ini nanti akumulasi candlestick ya. Kita masuk ke MT4 coba ya. Kita teman-teman kita lihat pada posisi MT4. Nah, kalau teman-teman melihat dari posisi H1 ya, ini kalau H1 close-nya merah seperti ini, pasti dia akan turun merah dulu di 15 menit pertama. Ini paling turun di sini. Nah, teman-teman, kalau sudah dua candlestick seperti ini, ya, teman-teman berpotensi buyer. Tapi buyernya di mana? Di sini buyernya. Nah, di sini ini teman-teman persiapan. Ini baru persiapan ya, bukan pasti buy. Kalau di sini dia melemah nanti, melemah, atau candle 1-2 ini dia cuma hanya setengah di sini, tunggu 10 menit berikutnya. Begitu nyentuh di sini teman-teman buy. Tapi harus diangkat dulu bayarnya, profitnya. Kenapa? Soalnya ini posisinya akumulasi dari candle ini adalah candle seller. Kok tahu Pak akumulasinya? Kok candle seller? Ya. Kalau teman-teman ingin pembuktian, itu berada di posisi H4. H4-nya merah ini. Itu. Ini 1, 2, 3 ya, atau 1, 2, 3 hijau-hijau-hijau merah. Kalau ini ditutup merah seperti ini nanti H4-nya, maka teman-teman tinggal pesta pora mencari peluang naik ke atas koreksi di M30, teman-teman bisa sell. Koreksi dari M15 koreksi begini, di sini ini sell. Misalnya di sini sell ya. Tetapi karena ini mau close di sini, ini dia akan naik karena apa? Jumlah ekor dan body candlestick ini panjang ekor. Ini berpotensi di sini buyer dulu. Ya. Atau biasanya kalau hari Senin itu ya sideways naik turun naik turun naik turun naik turun itu ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan tidak usah perlu lama-lama. Nanti besok kita ulang lagi secara perlahan-lahan ya, sembari teman-teman melatih logikanya. Nah, besok mulai cara membaca akumulasi candlestick dan bentuk-bentuk candle. Jadi satu persatu. Misal seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini saya umpamakan ya. Mulai bukaan candle pertama hijau. Hijau ditambah hijau. Ini teman-teman tapi tetap memperhatikan support dan resisten ya. Ini baru membacanya, teknik membacanya. Ini dibuka warna hijau. Terus dia turun merah. Ini ada. Berarti kalau sudah seperti ini berpotensi ini buyer. Bayarnya kuat. Nah, tunggu, tapi tidak boleh. Nah, setelah muncul buyer di sini, baru teman-teman boleh buy di sini. Nah, Pak, berarti dapatnya kecil. Ini dapatnya 100 pip ini. Nah, 130 pip. Ini lumayan. Nah, ini namanya bermain dengan teknik pola candle. Lah, SL-nya di mana? SL-nya di bawah ini berarti. SL-nya di sini. Ini hijau-hijau, buy, ini dapat. Kita buy lagi kok ternyata kesasar, biarin aja lah, averagingnya nanti di sini gitu ya, gitu. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan besok kita lanjutkan lagi untuk cara membaca di MetaTrader 4 ya. Makanya saya sedikit kemarin menyampaikan perbedaannya apa sih akun mikro dan akun sen, jelas berbeda sekali. Nah, nanti saya terangkan nanti pada money management dan manajemen risk perbedaannya. Oke, untuk sementara kelas malam hari saya cukupkan sekian dulu dan semoga bisa membawa manfaat pada teman-teman semuanya dan teman-teman selalu semangat untuk mengkaji secara perlahan-lahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.